jadi orang soleh. Maka paham tuh. Nah, ya. Sudah itu penggal kepala. Penggal kepala. Jangan gunakan ini. Orang soleh kan nggak menggunakan ini, Pak. Menggunakan hati. Kecerdasan kita bukan kecerdasan kepala, tapi kecerdasan akal asli. Akal asli adalah hati. Hati supaya menjadi cerdas, qalbun salim. Bersihkan. Dengan apa? Sering zikrullah. Hati bisa dibersihkan bukan dengan rinso, bro. Badan dengan rinso. Hati dibersihkan dengan zikrullah. Sampai? Alhamdulillah. Makanya orang mati kalau mengucapkan pembersihan hati, insya Allah, Pak. Enggak. Insya Allah. La ilaha illallah. Ya, bersihkan terus menerus hati, Pak. Segeneral, seumum apapun, segala sesuatu itu terjadi karena ketetapan dan ketentuan Allah. Udah paham kan? Tapi ketetapan ketentuan Allah ada yang terkait dengan ikhtiar manusia. Yang terkait dengan ikhtiar manusia itu apa? Qada. Yang terkait tidak ada ikhtiar manusia adalah qadar. Pinter. Yang kadangkala realisasinya kan, implementasinya manusia sering mispersepsi. Setuju? Jujur. Sebelum membahas ini sering mispersepsi ini enggak qada dan qadar. Betul? Keren. Andung enak kalau jujur. Enak interaksi kita. Ya. Betul kan? Kenapa sering mispersepsi? Ada yang bisa jawab? Ilmu pemahaman yang paling mendasar dalam kehidupan untuk bisa dikuasai oleh seorang muslim merupakan satu rukun iman, yaitu iman kepada qada dan qadar Allah. Setuju? Dalam kehidupan. Nah, yang seperti apa? Bukan taklid. Karena di qada itu ada ikhtiar. Masalah qada dan qadar sebetulnya tidak pernah muncul di zaman sahabat Rasul. Mereka terima aja. Nggak pernah muncul. Masalah ini muncul baru sekitar abad ke-4 Hijriah. Berawal dari berkembangnya ilmu pengetahuan masalah filsafat Yunani. Masuk tuh. Bekerjalah ke kepala. Kepala jadi Tuhan. Setuju? Nah, Bapak jangan pinter-pinter bener. Kata Nabi, yang tengah-tengah aja. Kalau pinter bener, kembalikan ke tengah. Gitu Pak. Ya. Yang mana saat itu para ulama mulai menerjemahkan buku-buku filsafat Yunani ke dalam bahasa Arab. Mereka sering berseberangan, menjadi pusing kepalanya setelah menghadapi kajian takdir Allah. Sampai Al-Ghazali Al-Hira. Tahu Al-Hira? Setengah sableng Pak. Akhirnya lari dia. Karena menggunakan filsafat. Bayangin yang nggak ngaji kalau nggak dengerin sekarang. Perkara takdir dipikirin. Pecah kepala bisa nggak? Betul kan? Itu gunanya taklim. Karena filsafat Yunani itu sudah berefek ke kita. Itu terkait hukum sebab. Kenapa gua nggak dapet ya? Bahasa kita kan gampang secara muslim. Karena kita kurang serius dalam berikhtiar, itu terkait qada. Kok udah serius tapi nggak dapat? Terkait dengan ketetapan Allah. Berarti itu tidak baik untuk kita. Setuju? Enak gak kayak gitu? Enak. Alhamdulillah udah enak katanya kan. Gampang kan? Jadi sebabnya tahu? Filsafat Yunani. kepala. Filsafat kepala. Masalah apa sajakah yang dimaksud? Ada beberapa hal yang menjadi permasalahan seputar kehendak Allah dan manusia. Contohnya, yang ringan aja. Jika manusia nulis, Bapak nulis nih. Yang ringan aja. Itu kehendak siapa? Jawab.
Bapak nulis, Bapak minum, Bapak ngaji, kehendak siapa? Kehendak Allah atau kehendak manusia? Simpan dulu ya. Gitu. Sebaliknya jika manusia mencuri, berzina, semua terjadi kehendak siapa? Manusia. Kehendak Allah atau kehendak manusia, dan seterusnya. Jawab sendiri, nggak dong jawab. Karena kita udah tahu kan qada dan qadar. Kan berarti kita udah paham. Nah, ngaji di sini harus sampai situ. Keluar kalau nggak paham itu melenceng ente. Duduk nggak nih? Enggak perlu minta-minta dong. Udah ada ketetapannya. Jangan-jangan nggak berhasil karena ikhtiar kita nggak manjada wajada. Gitu. Tolong dong. Yang jomblo ke jomblo, ngadu pula ke andung-andung nggak nabi. Ya. Kok marah-marah? Nanti ngaji ini nggak enak Pak, nanti nggak laku andung nih. Nah, nih. Dari permasalahan tadi, ya, karena ada filsafat tadi muncul konsekuensi jawaban. Jika jawabannya semua kehendak Allah, seandainya nggak ada ikhtiar manusia, lalu mengapa Allah menghendaki ada manusia yang dipaksa untuk berbuat baik? Atau sebaliknya, berbuat jahat. Nanti timbul, di mana keadilan Allah? Nyalahin Allah nanti. Ada yang kayak gitu, masih ada yang kayak gitu. Mengapa kalau manusia dipaksa berbuat jahat, kelak di akhirat ada balasan siksa neraka? Apakah Allah zalim? Subhanallah. Apakah memang demikian? Di sini sisi kita memahaminya. Sebaliknya jika jawabannya adalah semua kehendak manusia, semua ikhtiar manusia, berarti manusia punya kebebasan untuk berbuat. Kebebasan manusianya tentu harus berhadapan dengan kehendak Allah kan? Menang atau kalah? Kalah ente. Yang artinya kebebasan manusia membatasi kehendak Allah. Kalau kita kehendaknya langsung dianggap bebas kepada kadar, berarti kita sudah fight dengan Allah. Setuju? Benarkah demikian? Tidak demikian. Jadi kalau demikian berarti Allah tidak mengetahui apa yang akan dilakukan oleh manusia kan? Mungkin nggak? Nah, Allah juga belum tahu manusia akan masuk surga atau neraka kan? Mungkin nggak? Nah, berarti iradah Allah terbatas, nggak masuk akal. Ilmu Allah terbatas, nggak masuk akal. Subhanallah, benarkah demikian? Jika demikian, ente kafir. Ayo. Itu akidah. Maka berarti Allah maha berilmu. Maha mengetahui apa yang sudah terjadi, sedang terjadi, dan apa yang belum terjadi, baik yang lahir maupun batin. Berarti Allah pasti sudah mengetahui apa yang belum dilakukan manusia dan apa yang nanti akan terjadi, baik atau akan menjadi jahat. Termasuk Allah juga mengetahui secara pasti apakah kelak manusia akan masuk neraka atau surga. Jika Allah sudah tahu akan kemana manusia kelak, lalu untuk apa manusia perlu berbuat baik, beribadah, berdoa? Toh sudah diketahui sama Allah. Bingung juga kan? Andung juga bingung tuh. Kan? Makanya wilayah takdir itu berat, bro. Sepakat nggak? Berat. Permasalahan terus berkembang hingga menyangkut soal hidayah. Coba hidayah kan udah dikaji kemarin. Maka tutupnya di qada dan qadar. Hidayah itu kehendak manusia atau hasil usaha manusia? Jawab. Hidayah itu taufik, ngasih hadiah Allah. Kehendak manusia atau ikhtiar manusia? Nah, kan bingung tuh. Andung sendiri bingung. Tuh. Karena itu nggak wilayah ini nih. Nih. Ya, bukan wilayah kepala. Di situ perlu iman. Jadi soal tawakal ya.
Apakah manusia harus berpasrah total kepada Allah atau manusia harus senantiasa berusaha? Tawakal ada setelah ada usaha. Soal rezeki, ketentuan Allah atau hasil usaha manusia? Dua-duanya, Pak. Ya, dua-duanya. Nah, sekarang ajal. Ketetapan Allah. Nggak ada ikhtiar. Sehat bisa mati. Benar kan? Ajal. Bukan mati, Pak. Mati tidur ya mati. Iya kan? Ajal. Ketetapan Allah. Maka lo ajal jangan nangis, Pak. Udah habis kontrak ente. Kontrak ente kalau di rumah udah kontraknya habis diusir kan? Sama gitu. Jadi termasuk doa. Apakah doa bisa mengubah ketentuan Allah atau tidak? Waduh, kalau nggak ngerti perkara ini kacau ini. Iya kan? Nah, di kalangan umat Islam umat Islam sendiri nih ya, ada dua kelompok ekstrim. Pertama, Mu'tazilah Qadariyah, sama itu. Memahami manusia itu memiliki kebebasan berkehendak. Rusak syariat. Kelompok kedua, Jabariyah, yang memahami manusia itu memiliki kebebasan semuanya terjadi atas kehendak Allah. Jadi nggak perlu berusaha. Pokoknya tidur aja nanti datang makanan sendiri. Rusak pula syariat. Di Islam sendiri ada yang ekstrim kayak begitu, Pak. Itu makanya dua-duanya diberantas. Sampai Pak? Oh Bapak nggak kerja karena hebat ngaji kadar. Udah tidur. Yang penting gua ikhlas. Gimana tuh? Ikhlas itu aktif, bro. Harus adakah? Kodok. Ya. Di dalam Al-Quran terdapat banyak dalil yang mengenai kodok dan kadar. Di antaranya Ali Imran 145. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana li nafsin an namutu illa biiznillah. Kitabam ma'ajala wa man yuridu tasawabu dunya nituhi minha wa man yurid tasawab akhirati nituhi minha wa sanadzis sakirin. Sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah. Mati izin Allah. Nah, kalau Allah nggak ngizin hidup lagi sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktu. Ajal nggak bisa ketetapan. Barang siapa yang menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia. Kehendak manusia ada di situ kan? Nah. Dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula pahala akhirat. Dan kami akan memberi balasan kepada orang yang sering bersyukur. Bersyukur, paham dia ilmu takdir tadi. Juga Allah berfirman di Al-A'raf 34. Walikuli umatin ajal. Faiza ja'ajaluhum layasta khairuna sya'atau walayastaqdimun. Di setiap umat mempunyai ajal, batas waktu. Nggak bisa ikhtiar manusia. Sesehat-sehat manusia ada batas waktunya. Jadi syarat mati, syarat ajal gimana Pak? Bapak besok bisa mati, bukan corona, nggak perlu sakit, nggak perlu sehat, nggak perlu tetek bengek. Kalau sudah mati, ya mati nggak perlu syarat karena itu kadar Allah. Sepakat? Alhamdulillah. Juga firman Allah di Al-Hadid 22, juga firman Allah di Sabah 3. Aduh banyak deh. Maka pahami Quran, maka ngerti ilmu hidup. Gimana kita berdoa. Dalam memahami masalah qada dan qadar perlu dicamkan ada 4. Tadi sudah disebut. 1. Perbuatan manusia apakah diciptakan Allah atau diciptakan manusia? Bisa jawab. Perbuatan ya. Bingung kan? Ada dua-duanya. Bisa ada qada, bisa ada qadar. Kedua, iradah Allah. Apakah meliputi semua kejadian atau tidak? Tidak. Ada ikhtiar
manusia. Keempat, ilmu Allah. Apakah sudah mengetahui sebelum, selama, dan sesudah kejadian atau tidak? Semuanya tahu. Ya. Keempat, kitab Lauh Mahfuz, catatan kita takdir di alam sana yang kita nggak tahu. Apakah sudah mencatat semua kejadian? Sudah. Mau apa lagi? Sebenarnya hidup gampang. Otak yang membuat susah. Penyakit yang paling berat adalah bukan kanker, bro. Bukan sel darah, bro. Otak yang mesti diberesin. Setuju? Dengan apa? Memahami takdir Allah. Tadi udah keren tuh. Udah paham tuh. Karena itu ini penting, insya Allah besok kita bahas lebih dalam lagi perkara ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Ikhwan semuanya. Karena ini yang paling mendasar untuk kita pahami. Dan ini jarang sekali orang membahasnya. Ya. Entah nggak berani, entah gimana. Ya. Entah karena terlalu pinter, Pak. Filsafatnya menancep banget. Jadi Quran hilang gitu. Wabillahi taufiq hidayah, banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.